Ayo flashback, mundur. Mula-mula kita tinggalnya bukan di sini, Bang nih. Kampung apa ini namanya? Dongkal. Iya, bukan di sini kita. Mulanya kita mah tinggalnya jauh, namanya alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh udah dibikin. Berapa lama di sana? Cuma Allah yang tahu. Dari alam arwah kita merantau kemana? Alam rahim, alam kandungan emak. Pernah tinggal di situ? Tempat roh ketemu jasad, alam rahim namanya. 9 bulan tinggal di situ. Ada yang 2 tahun. Ada yang keluar dokumisan. Kelamaan ngetemnya. Buat anak-anak saya nih, remaja, pemuda, ayo bayangin emak kita, terutama yang udah nggak ada. Emak kita tuh semua harta kumpulin nggak sanggup nebus jasanya. Emak kita, emakmu, emakku, emak kita semua harta kumpulin nggak sanggup nebus jasa emak. Emak kita nih, dari mulai ngidamin kita udah kita seksa nih emak nih. Ya mak, dari ngidamin kita udah kita seksa, muntah tiap jam. Nggak ada yang dikeluarin, yang dipengenin, yang kagak musim. Namanya orang ngidam, kan keseksa lagi tuh. Ya mak, tengah malam pengen megang pala kereta, lu jorok lu, gue heran. Udah saya potong. Puncaknya saat melahirkan kita, pilihan mak cuma 2. Kalau nggak hidup, mati. Allah. Bagai ditarik kulit dari dagingnya, bersatu air mata, keringat dan darah, dilahirkan kita. Menjerit kesakitan. Bapak mah bingung-bingung tapi kan ngerokok. Namanya pada modal. Menjerit kesakitan, bagai ditarik kulit dari dagingnya, air mata, keringat, darah jadi satu. Perih, pedih, menjerit. Ya mak, bayangin Pak, gimana nggak ngejerit, masuk 3 on keluar 3 kilo. Gua rasa pulang ada yang nimbang nih. Udah, saya potong lagi. Begitu kita lahir sampai balik, apa kerjaan kita? Ngurangin kesenangan emak. Mau dibayar pakai apa nih? Tidurnya kurang. Ya, lantaran jagain kita. Mak lagi makan enak-enak, kita di pangkuannya. Apa marah emak? Enggak, malah bilang, anak gua tainya cakep bener. Tai cakep, la haula wala quwwata. Mau ditebus pakai apa? Emak kalau nimang anak nggak ada yang jelek bahasanya. Emak nih kalau udah nimang anak, ya Allah, anak raja, anak raja, anak raja kita katanya. Udah hitam korengan. Anak raja. Nggak ada emak nimang anak jujur, anak kang ojek, anak tukang ojek. Anak raja katanya. Maka emak bapak tuh keramat hidup. Kalau udah kurang ajar mama bapak, tutup buku aja dah. Wassalam. Pantas waktu Rasul ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu.
ibumu, bapakmu. Penghargaan kepada kaum ibu. Ibu 3 kali disebut. Bapak, ibu, bapak, satu bapak. Lah bagaimana ngitungnya sih jadi kerok begini? Gue heran, mau nyari untung mulu. Dari mula salah ngitungnya. Oke. Alam arwah, alam rahim. Dari alam rahim, brol, kita merantau lagi. Kemana? Sini nih, apa tadi namanya? Dongkal. Pindah ke Dongkal. Udah 3 kali pindah nih, Serpong. Berapa lama tinggal di sini? Sampai ajal datang merenggut nyawa. Kapan ajal? Rahasia Allah. Kenapa nggak dikasih tahu? Supaya kita selalu siap. Maut mengacak. Kadang-kadang engkongnya seger banget, cucu aja mati. Ya, muda, cantik, terkenal, mati. Nike Ardila, mati. Alda, mati. Belum lama Haji Mas Said, mati. Sampai sekarang. Mati. Malah aneh. Jam 6 pagi sopirnya mati. Jam 10 siang Mbah Suripnya mati. Sebelum mati dia pesan sama teman saya WS Rendra, Mas, saya kalau mati tolong dikubur di bengkel teater Depok. Saya suka tempat itu. Monggo, kata Rendra. Dikubur. Belum seminggu Rendranya mati. 1 bulan sebelum itu lebih dahsyat lagi. Michael Jackson mati. Ya, the king of pop, raja pop dunia mati. The king of pop, raja pop dunia mati. Apalagi penyanyi keroncong, lebih mati lagi. Bu, pasti. Dan mati nggak pakai abjad. Kalau pakai abjad enak, gampang nunggu. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, tahun berikutnya C, lalu D, terus F, lalu G, tahun depannya H. Saya Z. Repot gue, nggak ada yang ngurusin. Orang udah habis. Takut mati, Pak, jangan hidup. Takut hidup, Pak, mati aja. Muslim berani hidup, nggak boleh takut mati. Kalau menurut contoh Nabi, beliau wafat umur 63. 63 itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, udah kuat. Jangan pakai pantangan, Bu, makan aja udah. Sebulan lagi. Kalau ibu yang mati duluan, jangan ngarepin suami ibu ngikut masuk ke kuburan, kagak bakalan. Bu, sedih bini mati. Nangis, mata kiri. Yang kanan mengelirik, mana gantinya udah kiamat dah. Kiamat. Yang setia nemenin kita masuk kubur, amal. Ya Bu ya, amal. Wallazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum. Yang nerangin kita di alam kubur, amal. Sedekah ibu tuh nanti jadi lampu tuh di kuburan tuh. Bu, Pak, saya nyumbang masjid 1 juta. Patrobak. Terang kuburan 1 juta. Saya 100.000, Pak. Lampu templok. Cilan dikit tuh 100.000. Saya 10.000, Pak. Lilin.
10.000 goyang apinya. Saya 1.000 Pak, pentol korek. 1.000 mau remeng-remeng. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Harapan saya yang ketiga, ayo tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Pertama, rangkuman. Pertama, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Biarin zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Satu. Yang kedua, jaga kesatuan, persatuan, kerukunan. Ibu tahu lidi? Lidi biar gede banget, kalau ndirian laler kagak mati. Tapi biar lidi kecil digabung sama lidi yang lain, diikat jadi satu, sapu namanya, jangan laler, anjing juga gempor. Ya, kalau mau kita kompak, rukun, bersatu, lah kuat. Ya Bu, semua berjuang, bidangnya beda-beda. Terutama anak-anak saya nih, remaja, pemuda. Coba lihat Nabi. Nabi itu sahabat utamanya 5 di awal perjuangan. Berjuang bahu-membahu lewat bidangnya masing-masing. Ada Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua. Orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung enak kalau ada yang dituain. Jangan di sono kalau mau mabok. Nggak, memang ada Bang Ano gak enak tuh, lumayan tuh. Ada yang dituain. Ya, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Bukan orang tua gede ambek yang ngomel doang kagak bisa dandanin. Anak muda salah lu, salah. Yang bener bagaimana Kong? Au. Kagak enak nih, nyalain doang kagak bisa dandanin. Yang kedua, Nabi punya Umar bin Khattab. Imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, gagah, berani untuk Islam. Yang ketiga, Nabi punya Utsman bin Affan. Ini yang rada susah nyarinya nih. Pengusaha tapi santri, penyandang dana. Umat maju kalau banyak punya Utsman. Bangun masjid nggak cukup pakai takbir, Allahu Akbar, kubah turun. Gak ada loh, kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Perlu Utsman. Nih bikin maulid begini besar nih, kudu ada Utsmannya nih. Begini Isra Mi'raj, mau ngapain tuh sih? Isra Mi'raj Bang, apa yang belum? Tenda sama sound system. Udah, gue yang bayar. Utsman tuh. Apalagi yang belum? Gue kirim konsumsi dah. Aqua urusan gue. Amplop kiai. Umpamanya. Kudu ada Utsman bin Affan, penyandang dana. Selain manajemen, kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing kalah sama Omni. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Kita bisa bangun masjid, menata masjid kalah sama gereja. Gereja aja kegiatannya tiap hari. Sementara banyak masjid Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang pada nyarang. Berapa banyak madrasah-madrasah kita nasibnya la yamutu wa la yahya. Tidak bermutu karena kurang biaya. Karena enggak punya Utsman bin Affan ini. Bu. Yang keempat, Nabi punya Ali bin Abi Thalib. Tokoh muda tapi intelek, muda rela korban jiwa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Yang kelima, baru Nabi punya Khadijah binti Khuwailid, perempuan budiman. Orang lain belum iman, Khadijah iman. Orang lain musuhi Nabi, Khadijah korbankan hartanya bantu Nabi. Islam akan jaya kalau muncul Khadijah baru. Amin. Nih bapak-bapak nih, ntar pulang dari sini boleh udah musyawarah sama bininya. Malu lu denger kiai ngomong apa tadi? Ngapa Bang? Ya gue mau nyari Khadijah ini, bagaimana kayak caranya? Umpamanya. Saya mah bukan kasih tahu, ngajarin. Bu, ibu memang mestinya lebih terima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, terima kasih sama Islam. Bu,
Oi, kemana? Oi. Bu, karena Islam yang angkat derajat perempuan. Rasulullah angkat martabat kaum wanita. Sebelum Rasulullah datang, dunia melecehkan perempuan. Lihat peta 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu. Eropa masih biadab. Asia belum dikenal orang. Amerika belum ditemukan Christopher Columbus. Afrika sangat terbelakang. Di mana-mana di belahan dunia perempuan dilecehkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan, alat pemuas nafsu. Harganya murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Raja-raja kita Indonesia sebelum kenal Islam, seedak yang ngumpulin selir 40-60 diketengin. Sultan-sultan Turki piara haram ratusan di istananya, perempuan direndahkan. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina bangun istana 1000 kamar. Kenapa? Bininya 1000. La haula wala quwata. Dilecehkan perempuan. Saya nggak bayangin tuh raja kalau bininya 1000, kapan pakai kolor tuh raja. Pikirin, jangan dibayangin. Rasulullah terenyuh, an-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Maka berjuang tuh harus saling bahu-membahu. Semua penting, jangan yang satu merasa lebih hebat dari yang lain. Kalau senjata mah kita kudu punya golok, punya gergaji, punya pisau, punya silet, punya paku. Kapan makainya? Lihat musuhnya siapa. Yang lo hadapin apaan? Kumis bang, silet turunin. Lu belah sono ngadepin apa lo? Akar kayu nangka bang, kampak main. Tuh berjuang kudu begitu. Kita kan sering ambisi, emosi. Yang dihadapin kumis, kampak turun. Bibir bonglak, urusan kagak beres. Ya, ya. Berani harus, nekat jangan. Ini anak-anak muda nih. Berani harus, nekat jangan. Berkorban, oke. Konyol, ntar dulu. Mati syahid, siap. Mati sangit, jangan. Ayo kita rukun, kompak, bersatu. Itu pesan yang kedua. Yang ketiga, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Ini sudah pertengahan Rajab. 2 minggu lagi udah masuk Ramadan. Bu, ada doa Rasulullah kalau udah bulan Rajab tuh ada doa yang sering dibaca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, sebulan setengah lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Udah hafal belum? Ayo saya ijazahin lafaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Kalau susah Arabnya, bahasa Indonesianya, ya Allah berikan saya keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan saya ke bulan Ramadan. Bayangin, Rasulullah aja yang dosanya udah diampunin, masih mohon ya Allah sampaiin saya ke bulan Ramadan. Sangat ingin beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah sekelumit, enggak sekelumit sih, sejam lebih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin, terima kasih kepada seluruh panitia. Terima kasih Bapak Sekretaris Kota Tangerang Selatan, Bapak Camat Serpong, yang mulia para ulama, hadirin. Belum selesai. Belum rapi. Mau doa enggak?
Mau doa enggak? Duduk dulu, yang udah kadung diri jangan pulang. Kita baca doa sama-sama. Ayo kita awali dengan Fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dikuatkan iman, dimudahkan usaha, dimurahkan rezeki, yang sedang sakit disembuhkan Allah, yang punya hajat dikabulkan Allah, yang punya kesulitan diangkat kesulitannya, yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yudafi'u niqamah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقنا فإنك أنت الغني المغني الفتاح الرزاق. اللهم يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير يا من بالإجابة جدير يا من على كل شيء قدير ألطف بنا فيما جرت به المقادير ودبرنا بأحسن التدبير في كل خير وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم أنت تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. sama-sama. Ya Tawwab tub علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانصر إلينا وارحمنا وانصر إلينا. Sekali lagi. Ya Tawwab tub علينا يا تواب وارحمنا وانصر إلينا وارحمنا وانصر إلينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu bapak, kita jumpa lagi lain kesempatan insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.